Sudah 3 hari jelang laga lawan Arab Saudi, apa yang perlu dipersiapkan timnas? Kita ulas bersama Ketua Kelompok Supporter Indonesia di Arab Saudi, Garuda Saudi, Muhammad Erlangga, dan pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Radi. Halo, Mas Erlangga. Di sana masih siang ya? Iya, selamat siang waktu Saudi. Oke, baik. Saya ke Mas Erlangga dulu. Di sana atmosfernya gimana pendukung timnas di Arab Saudi, Mas Erlangga? Pendukung timnas, alhamdulillah atmosfernya sekarang lagi bagus-bagusnya karena kita dalam 2-3 hari terakhir akhirnya sudah mendapatkan tiket yang officially, yang resmi untuk pendukung supporter Indonesia. Jadi kita lagi senang-senangnya kita bisa dapat seat dari jatah yang 4.182 ya, yang official dari Saudi Football Federation kita dapat semua, sudah distribusikan, sudah sold out. Jadi banyak banget teman-teman yang tadinya ragu untuk mesan melalui kami baru mengotak sekarang ya dengan sangat berat hati kita nolak gitu, karena kita nggak punya lagi tiket lebih, dan yang saya dengar pun di kita Garuda juga sudah habis kan ya yang jalur pemesanan lewat PSSI. Ya, jadi 4.182 ya, Mas Erlangga? Betul, itu untuk yang kategori di luar premium ya. Jadi yang kategori 1, 2, 3 dan 4. Sudah dipastikan akan hadir di stadion di Jeddah nanti ya berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah ya kita sebelum bahas sisi teknis pertandingan lah ya dengan komposisi pemain. Saya tanya dulu seberapa besar kekuatan 4.000 tadi, 4.182 tadi bisa menyuntik semangat buat teman-teman timnas Indonesia nanti. Sebenarnya supporter itu salah satu ya, jadinya pemain ke-12 kita ya. Terlihatlah dalam beberapa pertandingan di GBK maupun pada saat kita pertandingan di Arab Saudi sendiri di Jeddah putaran ketiga. Saya harus bilang bahwa pertandingan babak pertama melawan Saudi di mana kita saat itu unggul terlebih dahulu 1-0 kemudian disamakan 1-1 itu adalah away terbaik kita selama ini. Jadi dukungan supporter ya jelas bahwa itu merupakan suntikan tersendiri bagi timnas kita. Oke. Tapi melihat ini ya, saya mengacu pada beberapa pertandingan pemain-pemain timnas kita yang bermain abroad di liga-liga Eropa. Ini kan sebenarnya positif ya. Hasilnya baik ya. Hasilnya baik lah ya. Kemarin kalau kita lihat di Europa League, Lille dengan mengejutkan mengalahkan AS Roma. Di sana ada Calvin Verdong. Lalu Sassuolo juga dalam track yang bagus setelah 2 kali menang beruntun. Lawan Udinese dan Verona kemarin ya. Jai Itses bermain di sana. Sassuolo ya. Di Sassuolo. Dan belum lagi Dean James, timnya juga menang. Dengan atmosfer atau suasana pemain yang sedang bagus-bagus ya, akan berpengaruh nggak ke timnas nanti performanya? Berpengaruh iya, jelas. Makanya kalau ditanya yakin nggak sih sama tim, apalagi tim ini kan jauh lebih banyak pilihan dibandingkan yang menahan imbang Arab Saudi dan mengalahkan Arab Saudi. Yakin. Cuman saya selalu berpendapat bahwa pemain ini kan tergantung strategi pelatih. Nah, strategi pelatih ini yang saya agak ragu juga sebenarnya. Kenapa? Karena kan selama Patrick Kluivert pegang 6 pertandingan lah sudah ya, 6 pertandingan. Dia pakai 3-4-3 itu kan 2 pertandingan di mana kita menang. Kita counter attack lawan Bahrain, kita counter attack lawan China, kita dapatkan hasil positif 3 poin dan tidak kemasukan. Selebihnya pada saat kita coba dengan 2 center back kita kalah. Lawan Jepang jangan ditanya lah. Mau main berapapun akan kalah. Kemudian lawan Australia kita kan berantakan. Kemarin lawan China Taipei dengan 2 back juga yang dia bilang bahwa saya senang dengan flow pemainan, nggak bisa jadi patokan juga ya. Itu kayak ngelawan kayak ngelawan tim yang benar-benar kualitasnya jauh di bawah kita. Lawan Lebanon kita menguasai jalannya pertandingan kita bagus di belakang, kita bagus di tengah, 2/3 lapangan masuk final third kan kita kayak orang bingung ya, nggak bisa bikin shot on target, nggak bisa bikin end passing, itu aja. Saya takut dengan strateginya dia kalau istilahnya orang Belanda kopek ya, keras kepala dengan pola 2 center back ini yang bisa mencelakakan kita nantinya. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi saya ingin tanya juga ke Mas Erlangga, suasana di sana atau situasi di sana. Ini kan semua mayoritas pemain timnas sudah ada di Jeddah ya, Mas Erlangga. Mereka ini tahu nggak ada suntikan moral tambahan dari 4.182 supporter yang akan hadir di sana juga nanti, Mas Erlangga? Mestinya tahu ya. Tahu ya. Karena kan juga beberapa pemain yang datang kloter pertama dan sampai yang baru datang terakhir tadi malam ya, Jay sama Nathan, itu ada beberapa perwakilan dari kami yang datang juga menjemput. Jadi kami memang persiapkan beberapa orang yang ada waktunya untuk ke bandara menjemput, walaupun tidak banyak ya, tidak terlalu banyak, tapi at least kita letting them know that di sini di Saudi kita udah siap mendukung.
Dari seperti itu, dan juga komunikasi kami dengan PSSI kan, karena kami banyak komunikasi untuk urusan tiket kemarin kan, jadi sambil kita selip-selipkan pesan lah, tolong Ya, titip ya, ya. pesan ke pemain kalau kita udah siap gitu, seperti itulah. Iya, iya, iya. Nah, Garuda Saudi ini juga penting kenapa? Karena ya tahu lah ya kalau tim-tim Timur Tengah ini kalau tidak diimbangi dengan supporter juga sepertinya sangat ya. sangat-sangat mengkhawatirkan gitu, apalagi kalau bermain di kandang. Tapi yang lebih lagi cukup membawa kekhawatiran bagi publik sepak bola Indonesia adalah absennya Martin Paes dan juga Emil Audero yang Martin Paes sudah oke tapi ya. Tapi ya sekarang sudah membaik, ada kans untuk main. Tapi kalau memang Emil absen, sekarang Paes siap kawal, kira-kira bisa mengimbangi kemampuan Emil yang sedang gacor-gacornya nggak di Cremonense ini? Mungkin sekualitas Emil Audero enggak ya. Enggak ya. Cuman pada saat pertandingan melawan Arab Saudi yang pertama di Jeddah, kemudian pertandingan ke lawan Australia di GBK, pertandingan pertama di mana 0-0, itu kan ada berbagai macam penyelamatan dilakukan oleh Paes. Jadi pada saat dia dalam kondisi terbaiknya, dia mampu melakukan apa yang Emil Audero lakukan di Cremonense maupun di tim nasional kita. Cuman kan dia udah lama nggak main, itu aja yang mesti menjadi tanda tanya. Tapi balik-balik lagi, kiper kita yang dari Liga Nasional kita, kan kualitasnya mungkin di bawah dari Paes sendiri. Itu aja mungkin pilihan ini yang agak agak jadi pertimbangan bagi pelatih Kluivert siapa yang akan dipasang. Karena intinya adalah kalau dibombardir oleh Arab Saudi mungkin, karena kalau kita lihat pada saat pertandingan di Jeddah itu kan kita mendapatkan berbagai macam shot on target dari mereka itu sampai ada 9 kali. Bahkan ada satu penalti yang berhasil digagalkan oleh Paes saat itu. Lawan Australia sendiri ada 6 penyelamatan dilakukan oleh Martin Paes. Itu artinya peran dari seorang penjaga gawang baik Emil Audero maupun Martin Paes sangat luar biasa bagi timnas kita. Ya, dan saya juga ingin mengulas sedikit ini soal mepetnya kedatangan para pemain. Kedatangan para pemain abroad ini kan sangat mepet. Sedangkan lagi-lagi nih ya, kalau bicara tim-tim Timur Tengah memang ada aja akalnya gitu. Lagi-lagi liga di Saudi ini sudah diberhentikan dari beberapa waktu yang lalu, sehingga mereka punya waktu yang panjang untuk bersiap menghadapi Indonesia. Gimana lihat kondisi seperti ini? Liga kita kan juga diberhentikan kan, week 8 akhirnya begitu, ngikut. Yang ngikut, tapi hanya 12 orang yang bisa ke sana. Betul. Dengan ditambah JEZS, kemudian ada Martin Paes juga datang, kita baru 15 orang yang bergabung sampai saat ini. Yang ini kan kayak Dean James, nanti malam dini hari nanti bahkan ya malam di Belanda masih akan harus memperkuat itu dia. Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Pertengahan minggu lalu kan dia dengan 2 assist untuk Go Ahead Eagles. Yang harus diperhatikan adalah ini pemain luar biasa bersama Go Ahead Eagles, tapi belum pernah menunjukkan performa yang terbaiknya dia bersama timnas kita. Itu tuh yang tetap menjadi tanda tanya bagi saya. Dan kemudian contohnya lah Verdong. Tidak dibawa oleh Lille pada saat tandang ke PSG. Betul. Tapi juga tidak dilepas mereka untuk bisa terbang ke Jeddah. Jadi itu tanda tanya. Kemudian Mauro Zilstra contohnya. Tadi malam melawan Sittard di mana mereka kalah 1-0. Justin main 76 menit. Itu Justin main, oke, dia terus dilepas setelah pertandingan. Tapi kan Mauro Zilstra bahkan tidak ada di DSP. Harusnya kan bisa terbang ke Jeddah ya, harus bergabung saat itu. Toh tidak digunakan juga jadinya. Oke. Ya, Mas Erlangga sempat mantau nggak latihannya punggawa timnas di sana? Oh enggak, kita jadi pas latihan kita nggak ada yang berangkat ke sana karena memang kan latihannya tertutup ya. Nggak terbuka seperti 2024 September itu kan sempat kita boleh datang lihat, tapi untuk yang kali ini enggak. Bahkan even soal maybe correct me if I'm wrong, tapi kayaknya Bapak Konjen pun juga tidak datang. Kalau tahun lalu kan Pak Konjen sempat datang ya. Tapi yang tahun ini pun sepertinya sebisa mungkin tertutup. Saya malah ini sih happy dengan keputusan yang diambil oleh PSSI. Dengan hotel yang baru yang dipilih tahun ini pun, kalau saya lihat dari areanya sangat secure. Untuk masuk ke dalam ada gate yang dijaga security, nggak seperti tahun lalu di mana hotelnya bisa diakses dengan gampang oleh siapa aja. Betul. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah ini yang diambil PSSI bisa membantu pemain-pemain kita untuk fokus, tidak terlalu terganggu dengan hal-hal yang non teknis. Dan kondisi yang privat ini tentu saja akan memberikan kejutan bisa saja ya nanti bersama Arab Saudi saat bertemu. Karena kalau tahun kemarin mungkin ada yang ngintip-ngintip strategi. Sekarang benar-benar private ya, begitu ya Mas Erlangga ya? Iya, yang kami lihat seperti itu ya. Oke. Nah, kalau ini kan ada dikabarkan juga Martin Paes sudah siap gantikan Emil Audero. Sudah ada teman-teman di Saudi Garuda Saudi sudah memantau kehadiran Paes di sana, Martin Paes?
Belum, sepertinya kan kalau kami lihat dari updatean ini juga berita ini kan datang dari Martin Paes sendiri ya di Instagramnya dia. Betul. Jadi kayaknya kalau misalkan dia baru berangkat dari Dallas mungkin Belum baru ya? akan nyampe, belum ya, masih jauh. Baru mungkin, besok lah ya. mungkin besok mungkin. Ini kesiapan yang cukup ya lumayan mepet Mepet sebenarnya. banget. Saya sangat Dallas mepet. FC bahkan yang mengeluarkan kan dia bilangnya Garuda fans, he is ready dia bilangnya gitu. Oke. Jadi ya resmi dari klubnya jadi. Oke, saya juga punya pertanyaan ke Bung Gita soal faktor lagi-lagi non teknis yang saya bilang tadi. Ya, agak-agak mengejutkan kadang-kadang gitu ya. Wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. Yap. Ini akan memimpin pertandingan lagi-lagi yang memimpin dari Timur Tengah. Gimana nih ceritanya? Padahal ketua umum PSSI kita Sudah minta ini sudah ya. nego ya. Kalau bisa ya jangan dari Timur Tengah dong gitu. Ya, supaya fair. secara peraturan memang tidak dilarang. Tapi secara peraturan kan dilarang adalah tidak boleh dipimpin oleh wasit dari kedua negara, salah satu dari kedua negara. Tapi ya itu tadi sifat seuzonnya manusia jadi jadi berpikir bahwa akan ada apa-apa. Kita kan mengacu pada peristiwa pada saat kita dirugikan melawan Bahrain ya. Dari 90+6 jadi 90+9 pada saat itu dan hal-hal seperti ini non teknis. Tapi yang saya tertarik adalah apa yang dikatakan oleh pelatih Jepang ya bahwa kita harus berusaha unggul 2 gol 3 gol berhadapan dengan lawan-lawan seperti Arab Saudi, seperti Qatar. Mereka tidak punya cara untuk melakukan kecurangan non teknis. Nah itu yang harus kita lakukan mungkin ya. Persoalannya 2 gol 3 gol itu gak gampang. Gak gampang. Apalagi Intinya kita nggak boleh ketinggalan terlebih dahulu. Karena kalau ketinggalan terlebih dahulu adalah masalah guling-gulingan yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita unggul pun mereka akan melakukan segala cara ya. Saya yakin juga lewat VAR atau segala macam tanpa bermaksud curiga terhadap mereka. VAR itu kan sudah beberapa kali ya keputusan VAR kadang-kadang bersifatnya kontroversial. ada beberapa hal yang mengejutkan sepertinya memang sepertinya tim-tim di Timur Tengah melihat Indonesia seprogresif ini. Jadi ya begitu. Kalau ngeliat individunya memang lebih menakutkan ya. Lebih menakutkan. Saya terakhir ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, kalau dari tim Saudi sendiri kabar yang paling baru apa? Apa yang bisa disampaikan kira-kira untuk pecinta sepak bola di Indonesia? Persiapan mereka sejauh mana sejauh ini? Ya, jadi kalau dari timnas Saudi sendiri yang kami pantau, mereka berkumpulnya kurang lebih sehari atau 2 hari sebelum kita datang ke ini ya, ke Jeddah ya. Mungkin jadi sekitar akhir September, dan mereka juga latihannya di tempat yang sama tapi seperti mereka lapangan yang lain, jadi tertutup, sangat-sangat tertutup. Beritanya sih yang bisa kami sampaikan adalah pemain andalan mereka seperti Salim Dosari yang sempat cedera beberapa minggu lalu sudah fit kembali, jadi sudah dipanggil. Dan kipernya juga Nawaf Akidi yang tadinya juga cedera, kiper ketiga dari Al Nassr ya. Kiper kedua dari Al Nassr. Ya, tadinya cedera tapi sudah fit kembali. Jadi bisa dibilang Saudi kekuatannya hampir full, tapi dengan yang maksudnya dengan yang pemain-pemain yang angkatan sekarang. Jadi pemain-pemain yang seperti tahun lalu seperti Ali Bulaihi itu tidak dipanggil. Banyak pemain yang masih di early 20s, belum sampai 30 tahun. Jadi jebolan-jebolan U23-nya timnas Saudi banyak yang dipanggil, dan kebanyakan dari pemain-pemain yang dipanggil itu punya menit yang bermain yang cukup baik gitu. Jadi bukan lagi tren yang seperti sebelumnya memanggil pemain cadangan Al Hilal, memanggil pemain cadangan Al Nassr, enggak. Tapi ini pemain-pemain yang main di klub-klub lain yang mereka menit bermainnya bagus, dan yang perlu diwaspadai itu Musab dari Al Shabab itu juga perlu diwaspadai, di playmaker yang bagus ya. Mudah-mudahan sih timnas Indonesia bisa mengatasi mereka. Amin. Saya hanya berpesan 4.100 berapa 82 tadi, tolong teriak yang kenceng di sana ya. Memberikan semangat yang udah siap insyaallah. Paling maksimal untuk timnas Garuda melawan Arab Saudi, karena ada kabar baik juga bahwa saat ini Martin Paes mudah-mudahan juga bisa segera seprima yang sebelumnya ketika melawan Arab Saudi untuk menggantikan posisi Amel Audero yang saat ini mengalami cedera. Baik, terima kasih Bung Gita Suwondo telah berbincang bersama kami, dan juga Mas Erlangga dari Garuda Saudi sudah juga ikut memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mas.